Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata tentang buang menantu miskin dan cucunya yang sakit ke hutan. Allah azab Pak Haji dan Ibu Hajah sombong ini. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Waktu itu, di sebuah desa kecil bernama Karangjati, Kecamatan Mantri Jeron, yang terletak di pinggiran Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Desa itu dikenal sejuk, dikelilingi kebun salak dan sungai kecil yang airnya jernih. Di tengah desa berdiri megah sebuah rumah 2 lantai berwarna putih gading milik pasangan tua, Pak Haji Mahfudz dan istrinya, Bu Hajah Rubiah. Mereka dikenal sebagai tokoh agama terpandang, sering menjadi panutan warga karena sering memberi ceramah di masjid dan tampil di kegiatan sosial. Tapi tidak semua orang tahu sisi gelap keluarga ini. Pak Haji Mahfudz adalah pensiunan pegawai Departemen Agama yang kemudian membuka toko perlengkapan haji. Hartanya melimpah, rumahnya megah, kendaraan selalu ganti tiap 2 tahun. Namun, di balik sorban dan peci putih yang selalu dikenakan, tersimpan sikap keras dan angkuh. Bu Hajah Rubiah bahkan lebih parah. Ia suka menyindir, membanggakan kekayaan, dan sangat menjaga status sosial keluarganya. Menantu dan cucu yang dianggap tidak selevel dengan mereka akan langsung diasingkan, bahkan dihina. Ceritanya berawal dari kepulangan seorang wanita muda bernama Sari, menantu dari Pak Haji Mahfudz. Ia adalah istri dari anak ketiga mereka, Fauzan, yang meninggal 2 tahun lalu dalam kecelakaan kerja di Kalimantan. Sejak suaminya tiada, Sari merantau ke Jakarta bekerja sebagai buruh cuci di rumah makan Padang untuk menghidupi anak sematawayangnya, Fajar, yang saat itu baru berusia 4 tahun. Sialnya, Fajar mengidap penyakit jantung bawaan yang memerlukan pengobatan rutin dan mahal. Sari pulang ke Karangjati karena sudah tidak mampu membayar kos dan biaya rumah sakit di Jakarta. Dengan harapan bisa berlindung di rumah mertuanya, ia pulang membawa Fajar yang kurus dan sering sesak napas. Tapi harapannya sirna. Baru sampai halaman rumah, Bu Hajah Rubiah sudah berdiri menyambut dengan tatapan tajam. "Kamu pulang bawa penyakit ya? Mau ngerepotin orang tua? Anakmu itu gak jelas nasibnya. Lemah, sakit-sakitan, mana bisa jadi orang?" Sindir Bu Hajah di hadapan tetangga yang lewat. Sari hanya menunduk, memeluk Fajar yang tubuhnya menggigil karena demam. Ia mencoba menjelaskan bahwa hanya ingin tinggal sementara hingga bisa mencari kerja di Yogyakarta. Namun Bu Hajah tetap menolak. Pak Haji Mahfudz tidak banyak bicara, hanya mengangguk mengiyakan istrinya. Baginya, Sari adalah pembawa sial. Fauzan mati setelah menikahi wanita miskin ini, dan kini cucunya juga sakit. Ia takut rumah tangga mereka rusak citranya jika menampung sampah masyarakat, seperti Sari. Setelah 3 hari ditahan di dapur belakang, tanpa diberi ruang tidur layak, suatu malam yang dingin, Sari dan Fajar diusir diam-diam. Pak Haji Mahfudz menyuruh pembantunya mengantar mereka ke hutan di daerah Gunung Gamping, sekitar 20 km dari rumah. Di situ ada gubuk bekas penjaga kebun yang sudah tidak dihuni. Sari ditinggalkan dengan 1 karung beras, sebotol air mineral, dan selimut tipis. Tanpa listrik, tanpa air bersih, hanya dikelilingi nyamuk dan suara hewan malam. "Anggap aja ini ujian hidup, Mbak Sari," kata pembantu yang mengantar dengan wajah sedih. Di tengah udara lembab dan dingin malam hutan, Sari mencoba bertahan. Setiap hari ia berjalan ke desa terdekat mencari sisa sayur dari pasar. Fajar makin sering sesak, wajahnya pucat, tubuhnya makin kurus. Kadang ia menangis diam-diam sambil memeluk anaknya. Sementara itu, di rumah Pak Haji Mahfudz, kabar baik seolah menjauh. Usaha tokonya tiba-tiba mengalami kerugian besar. Truk pengangkut barang hajinya terbakar di tol. Uang deposito hilang karena kena tipu investasi bodong. Dalam 2 bulan, Pak Haji mulai dijauhi relasi bisnisnya. Bu Hajah mulai sakit-sakitan, tubuhnya gatal-gatal dan penuh luka yang tidak kunjung sembuh, meski sudah dibawa ke banyak dokter. Yang lebih aneh, rumah mereka mulai sering terdengar suara tangisan anak kecil dan teriakan di malam hari. Awalnya mereka kira hanya halusinasi,
Namun tetangga pun mulai mengeluh. Bahkan beberapa warga menyaksikan bayangan wanita dan anak kecil berdiri di pojok halaman dengan wajah sayu. Pak Haji yang sebelumnya rutin sholat tahajud dan memberi ceramah, kini sering tidak keluar rumah. Ia mulai bingung dan ketakutan. Satu malam, ia bermimpi melihat Fauzan, anak ketiganya, datang dengan wajah penuh luka. Fauzan hanya berdiri, menunjuk ke arah barat, ke arah hutan tempat Sari dan cucunya dibuang. Pagi harinya, Pak Haji memanggil Bu Hajah, dan mereka bertengkar hebat. Bu Hajah masih menganggap tidak ada yang salah dengan keputusan membuang Sari dan Fajar. Kalau memang dia baik, pasti Allah selamatkan dia. Kalau enggak, berarti dia pantas binasa, ujar Bu Hajah keras, padahal tubuhnya sudah lemah dan berselimut luka. Namun malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Kali ini Fauzan datang dengan wajah yang lebih jelas, menunjuk dan berkata, "Ayah, selamatkan istri dan anakku. Kalau tidak, kalian akan tahu apa artinya kehilangan semuanya." Pak Haji terbangun dengan tubuh dingin dan keringat mengucur. Ia sadar bahwa ada yang salah. Ia mulai merasakan penyesalan, namun egonya masih tinggi. Pagi itu, ia berangkat sendiri menuju arah hutan Gunung Gamping. Ia tidak memberitahu siapapun. Ia ingin tahu apakah mereka masih hidup. Perjalanan melelahkan dan medan menanjak membuat napas Pak Haji tersengal. Di tengah kebun salak yang sudah terbengkalai, ia menemukan gubuk kecil berlumut. Saat membuka pintu, ia menemukan Sari sedang duduk di tanah, memangku Fajar yang tampak tidak bergerak. "Fajar!" lirih Pak Haji, matanya membelalak. Sari hanya menoleh pelan. Wajahnya kusut, tubuhnya kurus. Ia tidak menangis, hanya memeluk anaknya erat-erat. "Sudah terlambat, Pak. Saya sudah berkali-kali minta tolong, tapi tak ada yang peduli. Fajar tidur sejak tadi malam." Pak Haji terpaku. Tenggorokannya tercekat. Ia berlutut, mengangkat tubuh cucunya yang dingin. Tubuh kecil itu tak lagi bernafas. Dan saat itu langit gelap seketika. Petir menyambar walau tak ada hujan. Dari kejauhan terdengar suara gemuruh. Pak Haji merasa tanah di bawahnya bergetar. Ia ingin berteriak, tapi tak bisa. Sari tetap diam, matanya kosong. Tanpa disadari, di rumah mereka, Bu Hajah tiba-tiba tersungkur saat duduk di kursi. Ia menggigil hebat. Pembantunya panik, berteriak minta tolong. Tapi saat para tetangga datang, tubuh Bu Hajah sudah membiru. Matanya terbuka lebar, seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Hujan turun perlahan di Gunung Gamping, menyisakan kabut tebal yang menggulung seperti tirai putih di antara pohon-pohon tua. Pak Haji Mahfudz berdiri kaku, memeluk tubuh cucunya yang sudah dingin dan kaku, sementara Sari duduk lunglai di tanah becek, menatap kosong ke arah langit yang kelabu. Tak ada suara, hanya gemerisik daun dan gemuruh lemah dari kejauhan. Perjalanan pulang Pak Haji bersama tubuh Fajar dan Sari adalah perjalanan paling panjang dalam hidupnya. Ia menggendong tubuh cucunya di punggung, sementara Sari berjalan limbung, tubuhnya lemah dan demam. Di tengah jalan, seorang petani yang mengenali Pak Haji membantu mereka menaiki gerobak kayu menuju desa. Kabar kedatangan mereka menyebar cepat di Karangjati. Warga yang sebelumnya menunduk ketika melewati rumah Pak Haji kini berdiri di pinggir jalan, melihat dengan wajah campur aduk antara kasihan dan heran. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana tokoh yang dulu mereka hormati kini pulang membawa jenazah cucunya dalam keadaan mengenaskan. Bu Hajah Rubiah masih terbaring lemah di kamarnya. Kulitnya melepuh, matanya merah dan sulit dibuka. Begitu mendengar suara pintu dibuka keras dan tangis pelan dari ruang tamu, ia mencoba berdiri namun langsung terjatuh. Pembantu rumah tangga, Mbak Saminah, masuk dengan tergesa. "Bu, Pak Haji pulang. Sama Mbak Sari, dan cucunya." Rubiah menggigil. Tangannya mencari-cari pegangan. Suara langkah kaki suaminya terdengar berat, seperti menyeret beban bertonton. Saat Pak Haji muncul di ambang pintu kamar membawa tubuh Fajar yang dibungkus kain sarung, Rubiah menjerit. "Allah, apa yang kau lakukan, Mahfudz? Kenapa kau bawa mayat itu ke sini?" Pak Haji tidak menjawab. Ia hanya memandang istrinya dengan sorot yang belum pernah tampak sebelumnya.
Bukan marah, bukan sedih, tapi penuh kehancuran dan penyesalan. Ini cucumu, Rubiah. Cucu yang kau usir. Yang kau sebut najis dan penyakitan. Sekarang lihat dia. Mati karena dingin. Mati karena kelaparan. Mati karena kita. Sari berdiri di belakang Pak Haji. Tubuhnya masih gemetar. Ia ingin menangis. Tapi air matanya seakan sudah habis. Ia hanya menunduk ketika tetangga mulai datang memenuhi rumah. Sebagian membawa air putih, sebagian membawa kain kafan. Prosesi pemakaman fajar dilakukan sore hari itu juga. Tanah pemakaman desa yang dulu sering disumbang Pak Haji kini menjadi saksi bahwa anak kecil yang disia-siakan keluarganya sendiri harus beristirahat tanpa sempat mencicipi kehidupan yang layak. Saat jenazah diturunkan, petir menggelegar walau hujan telah reda. Langit seolah turut menangis, meratap atas nasib malang seorang anak tak berdosa. Selepas itu, keadaan rumah Pak Haji berubah drastis. Warga tidak lagi memandang mereka dengan hormat. Bahkan, banyak yang secara perlahan menarik diri. Toko haji milik Pak Haji bangkrut total. Tidak ada lagi pesanan. Nama baiknya rusak. Ada yang bilang, Pak Haji mulai sering duduk termenung di teras, berbicara sendiri, kadang seperti berbicara dengan anaknya Fauzan atau cucunya Fajar. Bu Hajah Rubiah makin parah. Penyakit kulitnya menjalar hingga wajah. Dokter tak bisa menjelaskan apa penyebabnya. Saat malam datang, ia sering berteriak dari kamarnya. Ia mengaku melihat bayangan kecil berlari-lari di sudut ruangan. Terkadang suara napas sesak terdengar dekat telinganya. Ia mulai enggan bercermin karena bayangan di cermin tak selalu mengikuti gerakannya. Suatu malam, ketika Pak Haji sedang tidur di musola rumah, ia mendengar suara bocah mengaji. Suara itu lirih, tapi fasih. Suara itu mengaji surat Ar-Rahman, pelan dan terus berulang-ulang. Pak Haji bangun, menengok ke kiri dan kanan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu tetap terdengar, semakin jelas, semakin menusuk hatinya. Ia menangis malam itu, bersujud lama. Ia baru menyadari, selama ini ia terlalu bangga dengan ibadahnya, terlalu tinggi hati dengan sorban dan gelar hajinya. Tapi saat anak yatim dan cucunya sendiri kelaparan, ia membutakan mata dan membungkam hati. Sementara itu, Sari pindah dari desa itu. Ia menolak tawaran warga untuk tinggal. Ia memilih menyepi di pesantren kecil di Gunung Kidul yang mengasuh anak-anak yatim. Ia menjadi pengurus dapur dan guru mengaji. Warga desa pernah mencoba mengunjunginya, tapi tidak semua diperkenankan masuk. Ia hanya ingin hidup tenang, jauh dari dunia yang menyakitinya. Beberapa tahun kemudian, rumah Pak Haji dijual murah. Tidak ada yang mau membeli. Konon katanya, malam-malam di rumah itu masih terdengar suara bocah kecil berlari, sesekali batuk pelan seperti sesak napas, dan bau anyir tanah basah menguar dari kamar belakang. Dan di suatu malam yang dingin, Pak Haji yang kini sudah renta dan pincang, duduk memeluk sajadahnya. Di hadapannya, ia kembali melihat sosok Fauzan, anaknya, berdiri diam, dengan mata basah. Di sebelahnya, ada Fajar kecil menggandeng tangan ayahnya. Ayah, kami maafkan. Tapi Sari belum. Pak Haji menoleh ke kanan dan kiri, berharap suara itu hanya mimpi. Tapi jantungnya berdetak keras. Ia tahu, ia belum selesai menebus dosanya. Dan Sari masih hidup di suatu tempat, membawa luka yang tak pernah disembuhkan. 3 tahun berlalu sejak kepergian Fajar. Desa Karangjati telah banyak berubah. Beberapa warga baru pindah, sawah mulai diganti kafling, dan rumah tua Pak Haji Mahfud kini tinggal bangunan kosong berlumut. Tak ada yang berani menempatinya, meski dijual sangat murah. Banyak yang percaya rumah itu menyimpan sesuatu yang tak kasat mata, entah kutukan, entah bayangan masa lalu yang tak pernah tuntas. Pak Haji Mahfud sendiri hidup menyendiri. Setelah Bu Hajah Rubiah meninggal dunia dalam keadaan mengenaskan, tubuhnya rusak oleh penyakit kulit yang tak bisa dijelaskan ilmu medis. Ia memilih tinggal di rumah kontrakan kecil di pojok desa. Setiap hari ia hanya ke masjid dan mengaji sendiri. Warga sudah tak lagi mengundangnya berceramah. Ia bukan lagi tokoh, melainkan sosok tua yang diam dan penuh penyesalan. Sementara itu,
Sari hidup dengan damai di sebuah pondok pesantren yatim piatu di daerah Tepus, Gunung Kidul. Ia mengajar anak-anak mengaji, memasak di dapur, dan mengurusi kebun kecil yang ditanami cabai dan sayuran. Wajahnya terlihat lebih tenang, meski garis luka masa lalu masih ada di sorot matanya. Setiap malam, Sari menyalakan lampu kecil di kamarnya dan menuliskan surat-surat yang tak pernah dikirim. Surat untuk Fajar, surat untuk Fauzan, bahkan untuk Pak Haji dan Bu Hajah. Ia tak lagi menyimpan dendam, tapi ia juga tidak melupakan. Ia belajar bahwa tidak semua luka harus sembuh. Sebagian cukup dikenang agar tidak diulang. Hingga suatu pagi di bulan Ramadan, seorang santri kecil datang membawakannya surat. Surat itu ditulis tangan, dengan tulisan goyah tapi jelas. Dari Pak Haji Mahfudz. Isi surat itu pendek. Sari, jika kamu bersedia, izinkan aku datang. Bukan untuk minta maaf, karena kata-kata sudah terlalu lemah. Aku hanya ingin melihat wajah orang yang lebih mulia dariku. Jika tidak, aku pun tak pantas. Mahfudz. Sari menatap surat itu lama. Air matanya jatuh, tapi bukan karena benci. Ia hanya diam, lalu melipat surat itu dengan hati-hati dan menyelipkannya di halaman terakhir mushaf Al-Quran milik Fajar yang selalu ia simpan. Beberapa minggu kemudian, seorang lelaki tua datang tertatih ke pondok itu. Santri-santri memperhatikannya dari kejauhan. Lelaki itu tidak banyak bicara. Ia duduk di bawah pohon mangga besar, di sudut halaman, menghadap kiblat. Sari berdiri di ambang pintu dapur, memandangi dari kejauhan. Ia tidak menyapa. Ia tidak mendekat. Ia hanya memandang. Dan dalam diam itu, angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan daun jatuh. Seolah Allah telah menuliskan akhir cerita ini dengan pelan, tanpa dentuman, tanpa sorak, hanya keheningan yang penuh makna. Karena kezaliman selalu berujung pada kehancuran, dan kesabaran selalu berakhir pada kemuliaan.